Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam pembelajaran kebenaran firman Tuhan. Biarlah kasih karunia Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus serta sukacita daripada Roh Kudus melimpah dalam hidup kita. Pada kesempatan yang baik ini kita akan coba mendengarkan satu renungan firman tentang kunci sukses orang pengikut Kristus atau kunci sukses seorang Kristen. The key to the success of a followers of Christ. Itulah judul renungan firman kita pada saat ini. Definisi sukses secara umum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keberhasilan dan keberuntungan. Artinya, sukses merupakan status yang menunjukkan Anda telah mencapai sesuatu. Status yang menunjukkan Anda telah mencapai kemakmuran atau seorang menjadi populer atau terkenal. Itulah sukses menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kesuksesan itu boleh kita raih dengan usaha keras, dengan keuletan, ketangguhan kita, dengan berusaha meningkatkan kompetensi kita. Bagaimanakah definisi sukses menurut pandangan Alkitab atau menurut pandangan seorang pengikut Kristus? Dilihat dari bagaimana menjalani hidup menjadi diri kita sendiri dengan melakukan yang terbaik sesuai potensi, kapabilitas, talenta yang ada pada kita, serta terus-menerus menggali dan meningkatkan talenta kita. Artinya standarisasi sukses menurut pandangan seorang Kristen tidak sama bagi setiap orang. Karena bakat, potensi, kemampuan, dan terutama karunia yang kita dapat dari Tuhan kita Yesus Kristus berbeda-beda. Itulah yang membuat kita mengalami perbedaan satu sama lain. Boleh kita baca nanti di Roma 12 ayat 3 sampai 8. Inilah yang membuat kita ada perbedaan di dalam setiap pencapaian kesuksesan. Tuhan yang di Roma 12 ayat 3 sampai 8 itu mengajarkan kita supaya kompetensi dan kapabilitas yang kita miliki dapat kita gunakan sebaik-baiknya seturut dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga sukses akan boleh kita raih. Khususnya bagi saudara generasi Y, generasi milenial, dan generasi Z. Generasi Y maksudnya orang-orang yang lahir sekitar tahun 1980 sampai tahun 1995. Dan generasi Z adalah generasi orang-orang lahir sekitar tahun 95 sampai 2010. Umur dari generasi Y dan Z sekitar umur 12 sampai umur 45 tahun. Kita ketahui bahwa generasi milenial dan generasi Z ini yang masuk dalam pengikut Kristus atau seorang Kristen sudah berada dalam era saat ini, yaitu era teknologi digital, di mana prinsip hidup seorang generasi Y dan Z boleh dikatakan yang sering kita dengar adalah no gadget, no life. Artinya tidak ada gadget, tidak ada kehidupan. Gadget menjadi separuh jiwa dari mereka. Dan generasi ini juga, generasi Y dan generasi Z ini sudah rata-rata mampu menggunakan teknologi digital secara baik. Generasi Y dan generasi Z ini juga sudah memiliki pikiran yang out of the box. Tidak ada lagi cara berpikir yang umum, sudah uncommon ways. Generasi Y dan Z ini juga sudah mampu untuk berkreativitas, memiliki inovasi yang luar biasa untuk dapat memanfaatkan keuntungan dari penggunaan teknologi digital saat ini. Namun sebagai seorang Kristen, seorang pengikut Kristus, semua kawan-kawan, teman-teman yang masuk dalam golongan generasi milenial dan generasi Z diharapkan untuk hidup dalam era teknologi digital saat ini, hiduplah dengan hikmat dan penuh kebijaksanaan.
Di dalam memakai gadget atau HP pun namanya, atau laptop dan yang lain sebagai alat media sosial, marilah kita gunakan secara hikmat dan bijaksana. Jangan pula kita melihat konten-konten yang tidak berguna, tapi lihatlah konten-konten yang positif, yang bisa mencerdaskan pribadi, mencerdaskan iman seorang pengikut Kristus. Biarlah generasi ini mampu mengatur waktu dengan baik saat menggunakan alat-alat media sosial yang saya sampaikan tadi. Semuanya harus menentukan prioritas dalam seluruh aspek kehidupan kita, dan saat-saat sekarang ini juga harus kita terapkan. Sebelum kita masuk kepada apa itu kunci sukses seorang pengikut Kristus, marilah kita baca satu ayat firman dari Amsal 10 ayat 22 yang berkata, "Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya." Ayat firman Tuhan ini mengajari kita semua bahwa kesuksesan, kekayaan materi dalam dunia ini terlalu sering kita dapat dengan cara-cara yang tidak baik, yang tidak benar, mendapatkan hasil. Bahkan mungkin sifat-sifat keserakahan muncul di sana. Ini sama sekali tidak benar. Firman Tuhan ini mengajari kita bahwa kepastian kesuksesan yang kita miliki ini adalah atas perkenanan Tuhan semata. Kehadiran Tuhan dan perkenanan Tuhan adalah kekayaan terbesar bagi kita. Jangan pernah mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi mari tetap andalkan Tuhan saja. Kesuksesan itu sebenarnya ada dua. Kesuksesan dalam dunia, yaitu kebutuhan materi, jasmani, yang bersifat sementara. Dan yang kedua adalah kesuksesan yang paling utama, yaitu sukses untuk mendapatkan kehidupan yang kekal, yaitu kerajaan surga. Kunci sukses seorang pengikut Kristus ada dua bagian utama. Yang pertama adalah harus memiliki tujuan hidup yang jelas. Perlu kita pahami bahwa kesuksesan tidak sama dengan tujuan hidup. Kesuksesan adalah suatu proses untuk mencapai tujuan hidup kita itu. Biarlah tujuan hidup kita harus kita pastikan sesuai dengan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Orang yang berhasil menyesuaikan ini, itulah yang menjadi sukses dalam mendapatkan kedua hidup yang tadi. Tujuan hidup kita ada dua tadi, yakni hidup dipandang dari sudut rohani dan tujuan hidup dipandang dari sudut jasmani dan materi. Saya mulai dari tujuan hidup dipandang dari rohani. Sebagai seorang percaya, sebagai pengikut Kristus, maka tujuan hidup rohani kita adalah antara lain, pertama dan terutama adalah biarlah hidup kita untuk memuliakan Allah saja. Baca satu firman Tuhan yang tertulis di 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kolose 3 ayat 23 juga dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Inilah yang mengajari kita. Orang yang tidak memiliki firman ini, inilah orang yang berbuat segala cara sampai korupsi dan lain sebagainya. Itulah yang harus kita miliki, yang pertama, memuliakan nama Allah. Yang kedua, kita harus memiliki karakter seperti karakter Kristus. Apa sebenarnya karakter Kristus itu? Kristus memiliki buah-buah roh yang ada di Galatia 5 ayat 22-25. Buah-buah roh adalah kasih, damai sejahtera, sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada satupun hukum yang menentang hal itu. Jikalau kita hidup, marilah kita hidup oleh roh. Baik hidup, kita juga dipimpin oleh roh. Itulah sifat-sifat yang harus kita miliki, atau karakter seperti Kristus yang harus kita raih. Kita harus memiliki pikiran seperti pikiran Kristus. Jangan seperti pikiran anak-anak. Anak-anak itu selalu mengatakan, what for me, apa untuk saya. Biarlah kita semua berpikir secara matang dan fokus kepada orang lain juga, bukan diri sendiri saja. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang yang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Terakhir saudaraku, supaya tujuan rohani kita tercapai, biarlah kita bertindak seperti Tuhan Yesus bertindak. Mempraktikkan teladan Yesus lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir membelas kasihan, penuh kerendahan hati, tetap berdoa, suka berdoa,
tidak egois, rela mengampuni, dan tetap bersemangat, bersukacita. Yang kedua, saudaraku, tadi tujuan hidup kita dipandang dari rohani. Sekarang kalau tujuan hidup kita dipandang dari sudut jasmani dan materi, kita harus menentukan rencana-rencana yang baik. Ada POEK, planning, organizing, activating, dan controlling. Itu sebagai cara-cara kita untuk mencapai tujuan kita. Target-target yang akan dikerjakan perlu dibuat dan dikerjakan dengan baik. Buat timeline-nya dan mengerjakan apa yang kita tulis secara relevan. Menulis apa yang kita kerjakan, bekerjalah dengan disiplin. Inilah tujuan hidup kita dipandang dari jasmani. Tetapi yang pasti, saudaraku, apabila tujuan hidup kita secara rohani sudah kita kerjakan secara baik dan benar dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan kita, maka tujuan hidup kita untuk memperoleh kebutuhan jasmani dan materi juga, bahkan sampai berlimpah-limpah, akan dapat kita raih. Satu ayat firman yang tertulis di Matius 6 ayat 33, ayat yang senantiasa sering kita dengarkan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Inilah kunci juga yang harus kita lakukan. Mari kita cari terdahulu Raja kita, pemilik kerajaan surga tersebut. Siapa Raja kita? Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Jadikanlah hidup kita untuk Tuhan. Kita hormati, kita takuti, kita puji, kita sembah, kita berseru terus berdoa. Dan mari terus senangkan hati Tuhan dan muliakan nama Tuhan. Inilah salah satu kunci seorang mengikut Kristus. Apakah saudara percaya dengan hal ini? Saya menantang saudara semua. Mari kita buktikan sendiri apakah ayat firman ini berhasil untuk hidup kita. Kunci yang kedua, saudaraku, adalah berbuatlah agar Tuhan mengenal kita. Kalau Tuhan tidak mengenal kita, apapun yang kita kerjakan tidak akan berhasil. Mari kita ingatkan Tuhan dengan melakukan kebenaran firman-Nya dalam kehidupan kita. Pasti Tuhan akan mengingat. Oh, Bapa yang baik, ingatlah saya Tuhan. Pasti Dia akan mengingat kita. Tuhan melihat hati dan tidak melihat paras kita, tidak melihat kompetensi kita, kapabilitas kita. Apapun sebenarnya yang kita raih di dunia ini tidak dilihat, hati kita yang dilihat. Tuhan sebenarnya sudah mengenal setiap manusia sejak kita semua di dalam kandungan ibu kita. Tapi Tuhan di dalam perjalanan hidup kita memberi kebebasan dan pilihan. Apakah hati kita tetap terpaut kepada Tuhan? Dua atau beberapa, banyak sebenarnya tokoh-tokoh Alkitab yang boleh suri teladan atau role model bagi kita supaya kita hidup sukses. Yang pertama, saudaraku, kita kenal Daud. Daud adalah seorang raja Israel yang mengalami beberapa proses yang panjang. Mulai saat pemilihannya di antara saudara-saudaranya sampai dia diresmikan menjadi raja Israel. Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Inilah sebenarnya indikasi iman perbuatan seorang Daud. Daud juga berkata bahwa segala sesuatu yang dialami Tuhan akan menyelesaikannya. Berbagai situasi kondisi yang sulit dihadapi Daud pun, yang sering dikejar-kejar oleh Saul untuk membunuhnya, dia juga mempercayai bahwa Tuhan akan menyelesaikan persoalannya. Mazmur 138 yang dituliskan tentang nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. Ada beberapa item yang menjadi contoh dari Daud adalah Daud senantiasa memuji Tuhan. Kedua, Daud juga, saudaraku, setia beribadah kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan satu-satunya tempat pertolongan dan perlindungannya. Daud juga mengalami kesalahan atau jatuh dalam dosa. Dia juga memuji Tuhan. Satu contoh yang lain yang perlu kita contoh dari Daud adalah Daud yakin ketika dia berseru atau berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab seruannya dan akan menyelesaikan segala masalahnya. Tokoh yang kedua yang boleh kita contoh dari tokoh-tokoh Alkitab adalah Joshua. Joshua adalah seorang yang sukses membawa bangsa Israel sampai kepada tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dia
sosok yang penuh hikmat dan hidup benar di mata Tuhan. Ia mencapai tujuan Allah dalam hidupnya. Karena itu Yosua menjadi kuat, berani, dan tekun. Yosua 1 ayat 8 berkata, "Janganlah kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalam. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Inilah sebenarnya instruksi yang dilaksanakan oleh Yosua sampai lagi dia membawa bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian. Yosua menjadikan firman Allah sebagai penuntun utama untuk kepercayaan dan tingkah lakunya. Yosua selalu mempelajari dan merenungkan firman Allah setiap hari. Putusan-putusan yang dia ambil setiap hari, yaitu mencari kehadiran Tuhan dulu terlebih dahulu. Daud dan Yosua yang selalu menjaga hatinya, menjadi contoh, menjadi orang yang sukses di dalam setiap usahanya, pekerjaan dan pelayanan. Kita juga akan berhasil kalau ini boleh kita contoh dalam hidup kita masing-masing. Sebenarnya masih banyak tokoh Alkitab yang boleh kita contoh. Ada Yusuf, ada Musa, Daniel, dan lain-lain. Tapi yang dua ini sebagai tokoh yang betul-betul yang boleh dicontoh oleh setiap generasi generasi Z yang saat ini sudah masuk dalam era teknologi digital. Amsal 4 ayat 23 berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terletak kehidupan." Hati-hatilah dengan hati, karena hati adalah sumber keinginan dan keputusan kita. Dan kita putuskan untuk mengikut Allah dengan mengenal jalan-jalannya dengan baik. Tetap mengabdi kepadanya, mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mari kita jaga hati melebihi segala sesuatu untuk menghasilkan hidup yang mantap pada jalan yang rata karena perkenanan dan kasih karunia-Nya saja. Di kesimpulan kunci ini adalah Tuhan mengenal hati kita dan selalu mencari kerajaan surga dulu terlebih dahulu dan kebenarannya, memiliki kesetiaan, ketaatan kepada firman Tuhan dan tanpa syarat. Kita kerjakan tujuan hidup kita secara rohani dengan konsisten, maka tujuan hidup kita yang bersifat sementara pun di dunia ini akan dapat kita raih. Ingat, dapat Yesus, dapat semuanya. Sehingga tidak ada salahnya kalau kita mempunyai visi pada saat ini. Hidup penuh kesuksesan dan kebahagiaan, mati masuk surga. Itu boleh kita buat visi hidup kita. Terakhir saya sampaikan, mari kita jadikan kesuksesan yang kita dapat ini, semuanya boleh kita gunakan untuk memberkati orang lain juga. Karena kesuksesan yang kita dapat ini, semuanya hanya dapat kita raih berasal dari Tuhan saja. Kisah Rasul 20:35, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sasaran daripada kesuksesan yang bisa kita raih dan boleh kita lakukan dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah renungan firman Tuhan yang singkat ini kiranya boleh kita raih kesuksesan dalam hidup kita. Dan semuanya itu kemuliaan bagi Tuhan saja. Haleluya. Salam. Mari kita berdoa. Bapa surga yang baik di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas kasih anugerah-Mu. Kami boleh belajar kebenaran firman-Mu Tuhan, tentang bagaimana kami dapat kesuksesan dalam hidup kami. Kami harus pertama sekali Tuhan mencari Engkau Bapa sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, sebagai Raja kami, sehingga semuanya akan bisa kami dapatkan dengan luar biasa. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan segala kehendak-Mu dalam hidup kami, sehingga kami akan konsisten, akan setia terus beribadah kepada-Mu, dan kami boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan Yesus Kristus untuk melaksanakan, melanjutkan visi misi Kristus di dunia ini. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa, dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.